Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Irawan, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Satuan dari SMP M2 Meraksa Haji. Di sini saya tidak sendiri dalam kegiatan pasca observasi, ditemani oleh Ibu Eka Puspa, ya. Kemudian ditemani oleh Bapak Ebit, guru yang di observer. Nah, mohon maaf ini Bapak Ibu dan terima kasih waktunya pada kesempatan hari ini. Kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang dimana sebelumnya saya bersama dengan Bapak Ebit sudah melaksanakan kegiatan pra ya Bapak ya, dan kemudian sudah melaksanakan kegiatan observasi. Untuk memulai kegiatan pasca observasi hari ini, sebelumnya akan diawali pengantar dari pengajar praktik saya yaitu Ibu Eka Krishna Mukti. Pada Ibu Eka, waktu dan tempat saya persilakan ini. Oke, terima kasih Pak Dedi dan Pak Ebit ya, selaku rekan sejawat dari Pak Dedi dari SMP 2 Meraksa Haji. Jadi kali ini kita ada di proses pasca observasi di mana nanti saya sebagai pengajar praktik akan melakukan penilaian supervisi coaching akademik yang Bapak lakukan dengan rekan sejawat. Jadi perlu Bapak ketahui bahwasannya dalam penilaian ini ada kriteria yang harus Bapak lalui atau harus ada prinsip coachingnya Pak. Yang pertama itu membangun kemitraan, kemudian yang kedua Pak ada proses kreatif ya. Kemudian yang ketiga Bapak bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coachee atau rekan sejawat. Oke Bapak, terima kasih dan selanjutnya silakan untuk melakukan coaching kepada rekan sejawat terkait dengan kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pengantar yang telah diberikan. Ini kami akan langsung memulai kegiatan pasca observasi begitu ya. Ya, silakan. Selamat siang Bapak Ebit. Selamat siang Pak Dedi. Gimana Pak Ebit kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, terima kasih nih Pak Ebit sebelumnya saya ucapkan pada Bapak Ebit yang telah meluangkan waktu untuk melaksanakan tahapan terakhir pada observasi yang sudah kita sepakati sebelumnya yaitu kegiatan pasca observasi. Ya. Sebelumnya Pak Ebit, pada kesempatan percakapan ini adakah ini Pak Ebit yang sesuatu yang ingin disampaikan sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ebit? Ya, untuk istilahnya pengantar kata dari saya sebelum kegiatan pasca observasi dilakukan oleh Pak Dedi, ya saya hanya ingin mengatakan bahwa untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan mungkin kan nanti ada beberapa hal yang kurang. Jadi nanti mohon masukan dari Pak Dedi untuk apa saja yang mungkin saya lakukan untuk proses pembelajaran supaya lebih baik lagi. Itu aja Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Ebit. Tadi Pak Ebit intinya di sini ingin mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan lagi dari Pak Ebit begitu ya. Ya. Baik Pak Ebit, mudah-mudahan nanti dari kegiatan percakapan kita akan terjawab gitu. Ini selama kegiatan observasi apa nih Pak Ebit yang Pak Ebit rasakan waktu proses observasi itu? Yang saya rasakan Pak Dedi ya. Jadi dalam proses observasi tersebut saya senang Pak Dedi. Yang terutama saya senang sekaligus tertantang. Artinya seperti ini. Jadi saya senang diobservasi. Karena apa? Kalau kita senang diobservasi, otomatis kan kekurangan dan kelebihan kita itu ada yang mengawasi dan ada yang menilai. Walaupun yang namanya manusia itu biasanya kalau dilakukan observasi ya agak sedikit ada rasa grogi dan lain sebagainya. Tetapi itu memang harus kita lawan Pak Dedi. Karena yang namanya kegiatan observasi itu penting untuk mengetahui kekurangan kita, sejauh mana kita memberikan pembelajaran di kelas, sehingga nanti ada kekurangan-kekurangan yang mungkin kita lakukan itu bisa diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Ya, jadi begitu. Pertanyaan berikutnya Pak Ebit. Selama Pak Ebit melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, waktu kita observasi itu, apa nih Pak Ebit yang paling berkesan? Yang paling berkesan ya. Jadi
dalam kegiatan observasi tersebut ternyata Pak Dedi ya, Iya. ternyata apa yang kita lakukan di kelas dengan berbagai metode yang kita lakukan, ternyata memang yang namanya metode pembelajaran itu baik tapi belum sempurna Pak Dedi. Jadi ketika kita laksanakan di kelas itu otomatis ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Artinya dalam proses pembelajaran itu masih memang perlu diperbaiki. Jadi setiap model pembelajaran belum tentu cocok dan pas dilaksanakan dalam proses pembelajaran pada materi-materi tertentu seperti itu Pak Dedi. Terima kasih Pak Ipit. Di sini saya melihat tadi intinya Pak Ipit itu ketika yang paling menarik itu menjadi mengetahui hal yang perlu diperbaiki seperti Ya, itu. Kalau berdasarkan hal tersebut Pak Ipit, Pak Ipit ini ketika dalam proses belajar mengajar saat saya observasi itu, apakah sudah mencapai target yang Pak Ipit inginkan? Kalau untuk target Pak Dedi, kalau untuk target yang sempurna belum Pak Dedi. Tetapi kalau untuk dalam proses yang target kita capai otomatis ya sudah memenuhi, tetapi masih belum sempurna. Artinya masih ada beberapa anak yang dalam proses pembelajaran itu belum benar-benar melaksanakan atau memperhatikan apa yang dilakukan oleh guru, yang diperintah oleh guru itu belum semuanya bisa melakukan atau melaksanakan. Ada beberapa anak nih yang masih kurang, sehingga perlu inovasi lagi untuk saya itu mengembangkan model pembelajaran apalagi yang pas untuk proses pembelajaran berikutnya. Kalau yang materi ini berarti mungkin cocoknya dengan model yang ini, nah seperti itu. Jadi seperti yang Bapak sampaikan juga waktu saya mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Ipit waktu observasi benar ada beberapa siswa memang yang perlu perhatian khusus dari di sini Pak Ipit tadi menyampaikan untuk mengatasi siasat tersebut Pak Ipit akan mencoba beberapa model gitu ya, model untuk lebih meningkatkan lagi kreativitas anak, keaktifan anak dalam kegiatan diskusi. Ya, betul. Sebelum ke pertanyaan lebih jauh, apakah tujuan pembelajaran Pak Ipit itu sudah tercapai pada saat saya mengobservasi itu Pak Ipit? Kalau untuk ketercapaian Pak Dedi ya, kalau dinilai dari nilai mungkin 1 sampai 10, ya mungkin ya 75 lah Pak Dedi yang bisa saya capai pada saat pembelajaran. Sehingga kita masih perlu yang namanya perbaikan lagi. Karena nilai 75 itu walaupun mungkin sudah mencapai yang kita inginkan, tapi masih perlu perbaikan kembali. Nah seperti itu kalau di intervalkan 1 sampai 10 ya 75 lah Pak Dedi. 75 ya. Sudah, menurut saya juga sudah luar biasa nih Pak. Artinya Pak Ipit tadi juga sudah menyampaikan ada beberapa siswa yang belum aktif, mengetahui kekurangannya. Nah, dari proses pembelajaran kemudian Pak Ipit sudah mencapai nilai 75. Saya rasa itu sudah memenuhi standar. Namun adakah ini Pak Ipit dari pencapaian yang Pak Ipit sudah capai pada posisi ini ingin meningkatkan kembali? Ya, sudah pasti ingin Pak, ingin meningkatkan kembali supaya hasilnya akan lebih baik. Jadi tidak harus puas dengan nilai seperti itu 7,5, tapi kita harus selalu berusaha supaya hasilnya lebih baik lagi itu seperti itu Pak. Nah, untuk mencapai atau melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, langkah apa ini Pak Ipit yang akan Pak Ipit laksanakan untuk kedepannya gitu, yang sudah ada dalam rancangan Pak Ipit itu? Jadi untuk rancangan saya untuk mencapai hal-hal tersebut Pak Dedi, saya akan melakukan pelatihan mandiri lah yang ada di PMM itu kan ada Pak Dedi, ada di PMM ataupun di seminar-seminar yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau saya melakukan itu otomatis ilmu saya kan bertambah, jadi tambah mengerti sehingga bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu akan selalu mengalami perubahan ke depan yang lebih baik. Jadi ada inovasi lagi supaya hasilnya lebih baik lagi dari yang sekarang. Nah seperti itu. Ya, jadi
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Pak Epit laksanakan, Pak Epit tadi ingin mengikuti berbagai pelatihan mandiri baik di PMM maupun lembaga-lembaga pelatihan lain. Terutama tadi Pak Epit ingin mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah apa nih Pak Epit yang sudah Pak Epit persiapkan atau rancang di pemikiran Pak Epit untuk mewujudkan hal tersebut? Ada? Ya, jadi saya jadwalkan untuk, karena pemenuhan kita sebagai guru Pak Dedi, pemenuhan kita sebagai guru itu minimal dalam pelatihan mandiri di PMM itu 1 semester minimal 2 kali lah, 2 kali pelatihan. Selain di PMM, kita kan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di luar PMM, ya seperti di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Itu kan waktunya lebih singkat Pak Dedi. Jadi kita bisa 1 bulan mungkin bisa 3 kali atau 4 kali untuk menambah referensi kita, pengetahuan kita tentang pembelajaran diferensiasi Pak Dedi. Jadi seperti itu jadwal saya selama 1 semester, yang minimal 2 kali di PMM, yang lainnya itu saya akan lakukan di luar PMM, artinya di pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain, seperti itu. Sangat bagus sekali nih Pak. Pak Epit sudah merencanakan minimal 2 kali dalam 1 semester atau 2 topik yang ada di PMM gitu ya, dan selanjutnya bisa ditambah dengan pelatihan-pelatihan lain. Adakah Pak Epit tantangan yang mungkin Pak Epit hadapi untuk lebih mengembangkan kompetensinya, untuk lebih melaksanakan pembelajaran yang lebih maksimal? Apa ini tantangan Pak Epit? Tantangan yang saya rasakan sih Pak Dedi, antara keinginan dengan harapan itu biasanya memang memang tidak sesuai ya Pak Dedi. Jadi tantangan saya, karena kita mengajar di sekolah di sini, kemudian dengan sekolah yang lain mungkin berbeda Pak Dedi. Karena karakter anak-anak itu kan berbeda. Jadi untuk saya menginginkan bahwa walaupun mungkin siswanya itu belum mampu sepenuhnya memahami, tetapi tetap akan saya usahakan untuk tetap melaksanakan pembelajaran ini dengan baik, sehingga melalui pelatihan-pelatihan yang saya lakukan itu bisa merubah image mereka bahwa belajar itu penting, bahwa belajar itu akan berdampak yang sangat bagus untuk kehidupan mereka nantinya. Jadi seperti itu Pak Dedi. Jadi memang terkadang memang harapan tidak sesuai yang diinginkan gitu, atau harapan tidak sesuai apa ya tadi ya bahasanya ya? Harapan tidak sesuai dengan keinginan. Harapan tidak sesuai dengan keinginan. Saya tertarik dengan bahasanya karena setiap sekolah, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti yang Bapak Epit sampaikan, saya juga pernah merasakan hal tersebut. Begini Pak Epit, dalam tantangan, pasti untuk menghadapi tantangan ini kan ada hal-hal mungkin atau kekuatan lain yang ada di sekitar Pak Epit yang bisa mendukung Pak Epit. Hal apa nih Pak Epit yang menurut Pak Epit bisa mendukung Bapak dalam menghadapi tantangan-tantangan baik dalam proses pembelajaran ataupun pengembangan kompetensi Pak Epit yang inginkan? Untuk hal tersebut Pak Dedi, mungkin saya nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, minta waktu dan jadwal. Ketika saya di kelas minta diobservasi. Kalau tidak kepala sekolah mungkin Pak Kurikulum, Pak Gatot Sugiarto itu bisa untuk selalu memonitoring saya dalam proses pembelajaran atau saling bertukar pendapat dengan teman sejawat, sehingga menambah pengetahuan kita tentang pembelajaran tersebut. Jadi perlunya kita berdiskusi dengan teman sejawat lah, minta pertimbangan, kemudian pemecahan masalah seperti apa yang baik yang akan kita lakukan. Jadi di sini Pak Epit untuk menghadapi tantangan tersebut memerlukan dukungan antara lain berkoordinasi dengan kepala sekolah Kepala sekolah juga bisa meluangkan waktu untuk memberikan mentoring kepada Pak Epit gitu ya. Selain itu juga tadi Pak Epit menyatakan bahwa butuh dampingan dari Wakakur dan rekan sejawat ataupun bisa jadi Pak Epit sedikit memberikan saran itu kita berkolaborasi dengan rekan satu mata pelajaran baik di komunitas belajar. Begini Pak Epit, untuk bentuk komitmen Pak Epit menjalankan perencanaan Pak Epit, misalnya
Pak Ebit kapan nih akan memulai apa yang menjadi rencana Pak Ebit tersebut? Ya mungkin karena ini bulan puasa Pak Dedi Betul, ya, betul. kemudian bulan puasa, kemudian dalam proses pembelajaran itu kurang dari 1 bulan atau mungkin kan cuma 2 minggu lah ya. Betul. Jadi untuk memenuhi rencana saya tersebut mungkin bisa dilakukan setelah Idul Fitri. Kalau mungkin setelah Idul Fitri itu kan untuk kelas 7, ini kan fokusnya ke kelas 7 dulu ya Pak Dedi. Ya. Karena kelas 9 itu kan udah mau ujian sekolah. Jadi sesegera mungkin akan saya lakukan Pak Dedi. Sehingga kita tidak baik menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda waktu, sehingga kalau bisa sekarang, kenapa tidak? Gitu. Kenapa harus besok kan seperti itu. Jadi sesegera mungkin Pak Dedi. Jadi saya buat perencanaan, kemudian nanti akan saya buat jadwal pelaksanaannya. Oh, saya akan melakukan hal tersebut di minggu pertama, apakah di minggu kedua, dan seterusnya. Jadi nanti akan saya buat jadwalnya Pak Dedi. Tapi sesegera mungkin. Nah, akan baik Pak Ebit untuk mewujudkan komitmen Pak Ebit yang disampaikan pada perbincangan awal. Pak Ebit akan melakukan pengembangan kompetensi ataupun pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan keaktifan peserta itu akan melakukan segera mungkin bisa dan akan menyusun jadwal. Sangat luar biasa. Sebelumnya Pak Ebit, saya juga ingin menyampaikan beberapa catatan ketika saya melakukan kegiatan observasi kelas. Di dalam kegiatan tersebut ada beberapa catatan Pak Ebit. Pertama, tujuan pembelajaran. Pak Ebit sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran juga sudah jelas, terukur dan terarah. Ketika saya melihat tahapannya, prosesnya dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, itu juga sudah menggambarkan langkah pembelajaran yang menuju pada tujuan pembelajaran yang Pak Ebit laksanakan. Kemudian Pak Ebit juga dalam proses pembelajaran sudah melaksanakan memeriksa kesiapan belajar siswa. Seperti Pak Ebit itu saya memperhatikan sudah membuat ice breaking yang menarik. Kalau saya tidak salah ingat itu Pak Ebit, kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu. Kemudian saya yang terkejutnya Pak Ebit di tengah-tengah itu Pak Ebit juga menyisipkan terkait dengan materi yang Pak Ebit ajarkan ya seperti itu. Itu sangat luar biasa Pak Ebit. Kemudian model pembelajarannya Pak Ebit waktu sebelum kegiatan observasi itu menggunakan pembelajaran discovery learning Kemudian saya lihat dalam proses pembelajaran juga sudah terlaksana. Namun memang Pak Ebit beberapa catatan itu beberapa siswa itu belum aktif sepenuhnya dalam kegiatan diskusi kelompok ini, memerlukan perhatian khusus dari guru. Kemudian di bagian akhir Pak Ebit juga sudah melaksanakan refleksi pembelajaran untuk meminta peserta didik melakukan atau membuat kesimpulan apa yang mereka dapat dari proses pembelajaran. Sebelum mengakhiri kegiatan ini Pak Ebit, apa Pak Ebit yang Pak Ebit dapat dari kegiatan pasca observasi atau perbincangan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari kegiatan pasca observasi Pak Dedi, perasaan saya ya senang ya Pak Dedi ya, senang. Kemudian menambah wawasan saya tentang proses pembelajaran. Jadi saya semakin tertantang untuk lebih baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi kalau ada seperti ini Pak Dedi, kan saya bisa tahu kekurangan saya seperti apa. Jadi yang harus diperbaiki itu hal yang mana. Jadi saya merasa senang dan menambah wawasan saya untuk lebih baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang lain Pak Dedi. Adakah hal lain yang disampaikan Pak Ebit? Cukup Pak. Terima kasih nih Pak Ebit atas percakapan dan menjawab sangat dengan baik sekali tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Saya tunggu ceritanya nih Pak Ebit dari proses pembelajaran Pak Ebit yang selanjutnya. Jadi saya akan menunggu cerita baiknya atau berbagi pengalaman baiknya sebagai rekan sejawat Pak Ebit yang saling berbagi gitu ya, praktek baik yang ada baik di sekolahan maupun di kelas. Siap Pak. Demikian Pak Ebit ya, terima kasih nih Pak Ebit. Demikian baiklah
Silakan Bu Eka memberikan sedikit penguatan dari percakapan yang pasca observasi yang telah kami lakukan. Oke, terima kasih Pak Dedi. Jadi terkait dengan seperti psikologi akademik tadi berjalan dengan lancar ya. Amin. Berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak juga sudah menggali ya apa yang ingin Bapak ketahui, apa yang ingin dicapai dari psikologi itu tadi, gitu ya. Sudah. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi dari percakapan Bapak menyebutkan kata mungkin itu sudah 2 kali. Jadi sepertinya itu akan dihilangkan kan ya. Kemudian luar biasa sekali dari percakapannya, sangat lancar sekali ya, bahkan psikologinya yaitu menemukan ide kreatif tersendiri, apa yang harus saya lakukan terkait dengan apa kekurangan saya tadi, apa nanti akan saya lakukan terkait dengan model pembelajaran, mungkin model pembelajaran yang menarik lagi kan gitu ya. Jadi yang saya fokuskan tadi gitu. Kemudian ada beberapa yang pernyataan si Koci tadi sebenarnya bisa digali lagi dengan menggunakan pertanyaan yang ada selanjutnya. Contoh kayak tadi itu ada metode yang sempurna. Jadi Pak Dedi perlu menanyakan nih kepada si Koci yang menurut Bapak itu metode pembelajaran yang sempurna itu yang seperti apa Pak? Coba gambarkan. Jadi biar ternyata si Koci ini tahu metode pembelajaran yang ini sempurna, yang ini tidak sempurna. Itu sih catatan yang ada tadi. Kalau misalnya tadi yang lainnya sudah fokus di bagaimana itu kemitraan dibangun, ya ada percakapan 2 arah antara si coach dengan si coach, kemudian lebih yang coachnya lebih leluasa gitu, nyaman untuk diajak ngobrol gitu. Kemudian ada juga yang percakapan menghasilkan rencana tidak lanjut tadi ya, rencana tidak lanjut, terus kemudian nanti setelahnya itu apa hasilnya seperti apa nanti ditunggu. Jadi sudah bagus sekali. Jadi memang proses coaching itu memang seperti ini. Itu aja sih guys. Baik. Terima kasih Bu Eka atas penguatan yang telah diberikan, dan terima kasih sekali lagi buat David yang telah berkenan untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan mendapatkan manfaat di kemudian hari. Amin. Dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edip. Sama-sama Pak Dedi. Terima kasih.